Terima kasih Anda masih menyaksikan Dinamika News. Pemirsa, di tengah pandemi sudah seharusnya koperasi menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi karena koperasi mampu menjangkau UMKM secara langsung. Nah, selain itu peran koperasi juga sangat membantu UMKM yang saat ini kondisinya sedang terpuruk akibat terdampak pandemi. Berikut liputannya untuk Anda. Lebih lanjut, menurut Asep, kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk sosial dan ekonomi masyarakat, juga berimbas pada menurunnya kinerja perusahaan besar sampai dengan usaha mikro. Disinilah peran koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi sangat dibutuhkan untuk kembali menggairahkan perekonomian rakyat. Di tengah pandemi seharusnya koperasi menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi karena koperasi mampu secara langsung menjangkau UMKM. Pengambilan sumpah oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dekopinwil Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Hugo Siswaya, disilahkan. Sebelum kami menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap untuk diambil sumpah? Siap. Ikuti kata-kata saya. Daerah Kabupaten Bogor Sebagai pimpinan Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Bogor akan selalu berpegang teguh. Saat ini terdapat 25.517 pelaku UMKM yang terdata di Kabupaten Bogor. Sementara akses pembiayaan di beberapa lembaga keuangan sedang diperketat, terutama sektor perbankan. Saat ini sangat hati-hati dalam menyalurkan bantuan kredit, terutama untuk pelaku UMKM karena kekhawatiran risiko kredit macet. Untuk itu koperasi dapat berperan sebagai penyelamat, berbeda dengan perbankan. Koperasi tidak perlu ada jaminan selama dia aktif menjadi anggota koperasi. Penyaluran pinjaman atau kredit bisa lebih dimudahkan, sehingga usaha mikro dan kecil bisa terus berjalan. Asep menjelaskan usaha mikro dan koperasi harus bisa bersinergi karena jika usaha mikro bergabung dengan koperasi, mereka akan memiliki daya tawar dan lebih mudah dalam mengakses modal serta kemitraan. Saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir tadi dari Polres, dari Kodim, termasuk dari Lanut Atan Sanjaya, dan saya hormati pimpinan PT Megasuara yang sudah menyampaikan apresiasi kepada Dekopinda dan Dekopinwil dan pemerintah Kabupaten Bogor. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini sepuh, penasehat, majelis pakar, dan pimpinan beserta jajaran pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bogor yang baru dilantik, juga hadir pimpinan Dekopinda Kabupaten Bogor yang terdahulu, Pak Nana, mohon. Mengingat di masa pandemi interaksi fisik sangat dibatasi dan mengakibatkan para pelaku usaha yang inovatif dan memanfaatkan teknologi digital menjadi jauh lebih berkembang dan berpotensi mengakses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan usaha yang masih konvensional. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Radio Megasuara dengan Dekopinda Kabupaten Bogor untuk bersinergi dalam memajukan para pelaku usaha. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mengatakan, kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor saat ini sedang turun hingga minus 1,77%. Maka saat ini ujung tombak pemulihan ekonomi adalah UMKM dan koperasi. Pihaknya akan terus mendorong berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data, terdapat total 1.707 unit koperasi di Kabupaten Bogor. Namun catatannya adalah hanya 605 unit yang aktif dan sisanya merupakan koperasi yang tidak aktif. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Dekopinda. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika News. Untuk hari ini pastikan Anda menyaksikan acara-acara MGS TV melalui www.mgstv.co.id. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Ilham pamit, tetap semangat. Sampai jumpa.